innovation index-nya itu meningkat dan kitanya juga akan terwadahi begitu kan. Tapi itu tadi kerja keras ya, seperti di masyarakat Cina, seperti putri saya di Kanada. Itu dia belajar 6 sampai 8 jam di perpustakaan untuk mempelajari tentang topik yang ingin dia kuasai supaya nanti dia diterima di industri atau di perguruan tinggi yang melakukan riset tentang cancer gitu. Nah, itu memang kita harus kerjakan. Begitu, Mbak Chandra. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Dokter Sally. Silahkan, Dokter. Oke, bilangnya Ibu Seli aja ya. Iya, Ibu. Maaf, Ibu. Oke. Kalau misalnya melihat dari pertanyaannya tentang berada di peringkat 85 ya dari 126 negara gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya selama saya jadi pengalaman jadi juri gitu itu sebenarnya kalau misalnya lihat gimana anak-anak Indonesia itu berinovasi itu luar biasa sekali. Anak-anak SMP sudah mulai berinovasi dari menyelesaikan problem solver untuk hal kecil di sekitar rumahnya saja gitu itu udah luar biasa. Nah tapi yang kata Pak Hendar bilang karena di sini mungkin tidak well peneliti muda itu tidak well informed dan tidak well organized tentang bagaimana bisa mengekonomiskan hasil inovasinya gitu. Nah jadi kalau misalnya itu jangan khawatir, anak Indonesia itu luar biasa inovasinya tinggi, kreatif dan kritisnya cukup besar gitu. Nah jadi menurut saya adalah yuk kita bangun lagi bagaimana caranya jadi kita harus well informed gitu kan di sana bagaimana caranya ini misalnya kayak Bapak Doni itu kan juara satunya ini gimana caranya menghubungkan dengan industri misalnya gitu. Nah Bu Seli. Sepertinya Ibu Sally sedang ada kendala jaringan ya? Ya, jadi memang betul saya sambung ya. Jadi Ya, Bu baik, Seli baik, itu boleh. Silakan, Pak. kebetulan saya juga juri di OPSI ya dulu. Sekarang di KOPSI. Itu saya lihat memang banyak penelitian-penelitian siswa SMA itu sudah bagus sekali. Bagus, luar biasa ya, walaupun itu dibantu dari perguruan tinggi. Tapi minat dan perhatian terhadap penelitian ya, itu luar biasa. Apalagi kalau kita lihat di tingkat perguruan tinggi ya, program kreativitas mahasiswa itu ada juga penelitian di situ. Wah, luar biasa sekali kalau dibandingkan saya dulu waktu mahasiswa tahun 90 itu saya bukan apa-apanya ya kalau dibandingkan anak-anak sekarang ya. Kalau dulu misalnya kalau saya ingin meneliti saya harus ke perpustakaan ya. Saya cari itu buku di belakang saya itu dicari ya mana yang sesuai begitu. Kalau sekarang tinggal buka internet ya kan. Dari rumah kita sudah bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap gitu. Nah di luar negeri itu gratis gitu kan, accessible. Nah nanti kita harus tingkatkan itu. Tapi anyway, informasi sekarang sangat terbuka. Saya kira untuk menghasilkan sebuah penelitian yang nanti sampai ke level inovasi bisa diterapkan, itu banyak topik-topik yang bisa kita kita rumuskan ya, kita temukan di satu topik yang relatif sederhana tapi berguna gitu ya. Misalnya sekarang kan misalnya tanaman obat gitu. Nah, itu kita bisa mencari formula yang bagus lalu kita uji di hewan dan seterusnya sampai menjadi produk ya. Nah, kapan tuh menjadi produk kalau hasil ujinya itu memberikan data yang promising ya. Itu nanti akan dibeli oleh industri. Jadilah dia inovasi. Gitu. Oh banyak sekali, banyak sekali. Dan saya lihat kemampuan siswa kita dan mahasiswa kita itu kalau dibanding zaman saya dulu jauh luar biasa. Bu Seli? Gitu, Mbak Chandra.
sambil menunggu Bu Seli. Iya baik, terima kasih Bapak. Kayaknya kebetulan Ibu Selit sedang keluar, kemungkinan sinyalnya sangat buruk. Ya, Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya Bapak ya. ya. Baik, jadi terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Caidin untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, itu menurut Bapak dan Ibu bagaimana kondisi ekosistem penelitian di Indonesia menurut pandangan Bapak sebagai bagian dari BPPT dan Kemenristek dan Ibu sebagai bagian dari akademisi perguruan tinggi? Baik, mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Ya, pertama saya bukan dari Kemenristek, saya dari BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Nah, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi ini adalah badan riset milik pemerintah yang orientasinya ke penelitian terapan. Ya. Berbeda misalnya dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Gitu. Nah, LIPI dia penelitiannya lebih sifatnya di hulu begitu ya. Walaupun ada juga yang ke aplikasinya, tapi kalau di BPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi itu memang dia orientasinya adalah terapan teknologi, ya, applied science, ya, applied research gitu. Jadi memang arahnya ke arah produk gitu. Nah, bagaimana ekosistem research kita di Indonesia? Ya semakin lama semakin baik. Ya. Artinya pertama fasilitas riset di lembaga-lembaga penelitian, lalu di perguruan tinggi sudah semakin baik. Kemudian SDM yang unggul ya, yang banyak juga lulusan-lulusan luar negeri itu di perguruan tinggi dan lembaga riset sudah banyak. Gitu. Lalu support dana ya, dana penelitian dari Kemenristek misalnya ada, dari LPDP, dari swasta juga kadang-kadang disediakan gitu. Lalu kerjasama antara peneliti gitu, itu juga sudah terjalin dalam bentuk konsorsium dan seterusnya. Artinya ini akan lebih mempercepat penemuan-penemuan baru ya, invensi-invensi baru, lalu dilingkan dengan industri ya, komunikasi dengan industri. Itu juga merupakan ekosistem yang semakin baik sekarang ya, di mana industri dengan para peneliti, rekayasa itu sudah berkomunikasi dengan intens gitu. Termasuk dengan pembinaan pada peneliti-peneliti muda. Misalnya peneliti muda yang ingin magang ya selama dia mahasiswa itu diterima di lembaga-lembaga penelitian ya, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya sering menerima magang para peneliti yang ingin mendalami satu bidang tertentu, nanti skripsinya akan itu juga gitu. Termasuk juga penelitian siswa SMA yang punya minat penelitian ya, daya analisis yang baik, itu mereka juga boleh ikut ya magang ya, internship di beberapa lembaga penelitian untuk mengenal bagaimana bekerja di laboratorium ya, bagaimana mengenal instrumentasi ya, bagaimana berpikir ilmiah dan seterusnya. Jadi ekosistem penelitian kita sekarang semakin membaik. Saya kira begitu, Pak Chandra. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Ibu Seli apakah sudah bergabung? Hai. Oke. Baik Ibu. Gimana Chan? Jadi tadi kami sedang membahas mengenai kondisi ekosistem penelitian di Indonesia menurut pandangan Ibu sebagai bagian dari akademisi perguruan tinggi. Jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai ekosistem penelitian di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya sih udah sangat luar biasa mendukungnya ekosistemnya, apalagi untuk di perguruan tinggi itu banyak sekali ada PKM, program PKM gitu kan ya, itu tiap tahun yang ditawarkan gitu kan ya, PKM-nya kalau dan didanai pula lagi gitu di sana, luar biasa sekali. Terus kayak gitu untuk men-share hasilnya juga sudah banyak seminar-seminar nasional, seminar internasional, dan juga lomba-lomba yang didirikan oleh Pak Duni ya untuk nasional dan internasional. Nah, lalu yang memang kadang tadi saya bilang tidak well organized dan tidak well informed, itu sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan untuk fasilitas untuk mereka yang mau meneliti gitu.
seperti LAPAN, LIPI gitu dengan tentunya prosedur ya, dengan prosedur mereka gitu. Nah, kalau misalnya itu baiknya gitu kan, nanti kalau misalnya itu juga kita baiknya ada kunjungan ke sekolah tentang bagaimana sebenarnya fasilitas apa saja yang bisa LAPAN tawarkan untuk anak-anak SMA untuk pendidikan lebih lanjut, LIPI itu kan. Jadi kalau di perguruan tinggi memang karena sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut, jadi mudah sekali mahasiswa untuk RPL atau PLA di sana gitu. Nah, itu juga saya sempat ngobrol dengan pihak sananya untuk anak SMA atau SMP pun kalau misalnya memang ingin mendapatkan misalnya karakterisasi bahan atau apa, silahkan katanya gitu dengan prosedur tertentu gitu. Oke, jadi menurut saya ekosistem Indonesia sebenarnya sudah luar biasa mendukung gitu untuk ke arah sana. Oke, gitu aja Chan. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi intinya bahwa ekosistem di Indonesia itu sudah sangat mendukung untuk melakukan penelitian. Jadi kepada generasi muda kita harus tetap semangat untuk mendukung ekosistem tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seperti yang kita ketahui, Merdeka Belajar merupakan salah satu program baru yang ditawarkan pemerintah saat ini. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terhadap ini dan apakah kegiatan penelitian dapat mendapat efek positif dari program tersebut? Baik, mungkin dari Ibu Dr. Sally bisa dimulai terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke ya, Merdeka Belajar, Merdeka Meneliti ya. Oke. Sebenarnya saya ada slide yang ingin saya tampilkan gitu ya, bagaimana penelitian itu sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan gitu kan, asal tadi ada core-nya dulu gitu kan. Atau boleh saya share PowerPoint saya? Atau boleh Bu, silahkan. Oke. Oke, ini terkait dengan Merdeka Meneliti. Oke, udah kelihatan? Sebentar. Belum kelihatan. Sebentar. Sebentar. Baik. Oke, sekarang udah ada. Sudah Ibu, sudah terlihat. Oke, makasih Chandra. Oke, ayo kita meneliti, ayo jadi problem solver. Oke. Nah, kalau saya melihat, kalau katanya suatu bangsa dan negara itu adalah masalah besar jika katanya SDM-nya tidak jujur dan amanah, konsumtif ya, juga tidak produktif, malas dan pengguna user, kurang kritis kreatif, kurang membangun networking, complainer, problem talker bukan problem solver. Not well informed, seperti yang tadi saya bilang, not well informed and not well organized. Nah, yang lebih parah lagi nih, lebih katanya yang negara itu dalam masalah besar itu kalau merasa aman jadi follower atau not leader gitu. Nah, makanya di sana akan membuat ketidakpercayaan industri dalam negerinya dan pemerintahnya untuk menangani proyek penanganan sumber daya alam dan masalah sekitarnya. Nah, banyaknya jadinya mempercayainya penanganannya pada swasta dan penanganan asing atau SDM asing. Oke. Oke. Jadi faktanya ya, Indonesia itu negara yang indah dan kaya ini, negara maritim. Wah, pokoknya apa yang nggak ada di Indonesia gitu kan, surga Indonesia itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kaum milenial itu harusnya problem solver, produktif, inovatif, accountable, trusted, networking developer, leader, dan bagian dari solusi. Oke.
terkait dengan Merdeka Belajar ya. Nah, jangan khawatir. Mudah itu ada karena kita seorang manusia. Karena setiap manusia di sekitar manusia itu otaknya sekitar 1450 cc ya, dan 109 sel saraf, dan memiliki kapasitas kognitif dan kemampuan problem solving yang luar biasa. Dan satu lagi, Tuhan tuh menciptakan manusia itu merasa sangat bahagia pada saat memberi gitu. Nah, yang satunya lagi yang kita tidak sadari adalah bahwa sebenarnya seorang manusia adalah manusia itu problem solver sejati. Apa faktanya? Faktanya adalah banyak sekali anak-anak yang suka main game kan ya. Nah, sebenarnya main game itu adalah kalau misalnya sadar atau tidak sadar itu sebenarnya problem solver kan ya. Coba pernah lihat Candy Crush Saga? Sebenarnya sekali kan lebih sulit sebenarnya sedang menyelesaikan masalah. Nah, jadi artinya Anda itu sebenarnya udah terlatih problem solvernya gitu kan kalau misalnya udah senang main game. Oke, jadi sebenarnya apa itu meneliti? Meneliti adalah menyelesaikan masalah. Nah, ini yang ini inginnya Indonesia itu nih, ini menyelesaikan masalah ini nih. Bisa kelihatan ya? Tuh ada berapa tuh? Ada 17 ya? Ada 17? Iya, Ibu. Nah, bebas sekali untuk menyelesaikan masalah dengan cara apapun. Nah, itulah maksudnya bebas meneliti. Tuh, banyak sekali kan ya? Nah, jadi yang diharapkannya merdeka meneliti tapi menyelesaikan masalah negeri dan menghasilkan solusi yang aplikatif. Dapat berupa produk fisik, non-fisik, metode, formula, atau penyempurnaan dari konteks sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah yang sebenarnya yang penting, ready to use, sudah teruji gitu kan. Dan yang ketiga adalah bermanfaat buat sebanyak-banyaknya masyarakat. Nah, kalau misalnya ingin merdeka meneliti, harus cermat dan terampil mendeteksi pain point. Ada yang tahu pain point apa? Chandra, ada yang tahu pain point? Chandra aja deh yang jawab. Pain point. Sebetulnya saya belum pernah tahu, Ibu. Jujur. Oh, pain apa pain? Pain itu pain. Kayak pain itu apa? Oh, pain itu sakit, kayak lebih sakit. Sakit ya. Poin apa? Iya, sakit. Poin itu hal yang penting, poin. Ya, titik sakit kan ya? Titik sakit ya? Iya, ya, titik sakit. Oke, lihat sini. Apa titik sakit? Yuk kita lihat sama-sama ya. Jadi tadinya intinya saya dan Pak Haidar pengennya ada satu aja dua penelitian aja dari hasil ini dari adik-adik sekalian. Oke, pain point itu untuk penelitian studi yang aplikatif. Oke, pain point itu adalah sebenarnya menunjukkan tempat yang sakit ya, itu. Oke, nah apa contohnya nih supaya lebih mengerti apa itu pain point? Jakarta itu super macet, gimana-mana membuat orang malas untuk keluar atau nyetir kan? Enggak? Atau sekadar untuk mencari makan ini, jadi untuk mencari makan aja malas gitu karena macetnya Jakarta. Nah, ini adalah pain point-nya. Pain point-nya masyarakat Jakarta diidentifikasi oleh Pak Nadiem, pendiri Gojek, yang hawanya hanya mempermudah transportasi, itu cuma Gora dan Gokar. Nah, ini berkembang lagi menjadi distribusi, ada GoSend, GoFood, GoMall, dan terus berkembang lagi. Nah, layanannya ada. Mungkin akan lanjut ke layanan kan, GoMessage. Oke, yang ada suaranya boleh. Ada yang mau bantu Pak Nadiem buat nambah fiturnya? Ayo. Ada yang mau? Coba fitur. Siapa aja yang itunya boleh di. Nah, kalau misalnya ada yang kepikiran untuk nambah fitur, berarti kalian udah bisa mendeteksi pain point gitu di sana. Oke, harusnya mengerti maksudnya pain point itu adalah titik bahwa atau titik apa sakitnya bahwa saya tuh kesulitan ini loh. Nah, udah gitu di sanalah peneliti muda datang untuk menghilangkan pain itu gitu. Nah, itulah sekarang itu Indonesia itu butuh yang kayak gitu gitu. Ada pain apa di Indonesia gitu kan? Nah,
gimana kalian peneliti muda bisa menyelesaikan ini itu gitu. Nah, di sini udah kalian merdeka menelitinya, mau meneliti apa saja. Ini bisa menghadirkan institusi, ini bisa menghadirkan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan gitu ya. Juga ingat bisa menambah penghasilan tadi. Mendaftarkannya ke HKI atau paten, itu income loh. Dapat loyalty jika ada yang ingin memproduksi massal. Nah, terus kalau produknya aplikasi Android seperti mahasiswa saya itu masukkan di Google Play Store itu tiap bulan dapat 1,2. Bayangkan, 1,2 hanya ingin menyelesaikan masalah orang lain. Oke, sekian dari saya dulu. Nah, tadinya saya tuh pengen sampai kita berlatih gitu tentang pain point. Oke, baik, terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa. Jadi kita lebih tahu mengenai pain point dan cara mencari ide ya Bu, ya, solve problem. Baik, mungkin dari Bapak Chaidir bisa menambahkan, silahkan. Ya, program Merdeka Belajar ya, pendidikan Merdeka Belajar. Ya. Kalau saya melihat pengalaman saya saja ya. Dulu saya di SMA itu senangnya kimia. Ya. Saya jagonya kimia kan. Jadi kalau ada ujian atau tes kimia di kelas itu saya pasti nggak perlu ngulang. Ya. Nilai saya pasti bagus. Itu karena saya minat kan. Lalu fisika. Wah, fisika saya jelek. Ya, iya, Bu. Fisika saya jelek, Bu Seli nih. Bu Seli fisika ya? Ya, fisika. Ya. Jadi jelek sekali. Nah, lalu ternyata setelah saya masuk kuliah, saya ambil farmasi ya, karena saya senang fisika kan. Saya senang kimia. Jadi di farmasi itu saya menjalani kuliah itu ya seperti anak kecil ditaruh di tempat mainan ya, senang sekali kan? Menikmati sekali. Nah, di kuliah dasar itu saya belajar tentang fisika ya. Nah, kebetulan dosennya juga waktu itu di TB itu kan, dari TB itu dosennya luar biasa ya, dia menjelaskan bagaimana sejarah fisika dan seterusnya. Wah, saya jadi jatuh cinta sama fisika. Nah, terima kasih Pak. Gitu. Ya, begitu Bu. Dari ilmu yang tidak saya pahami ya, dan saya takuti ya, menjadi ilmu yang sangat saya cintai ya. Dan kalau saja dulu ini saya mungkin masuk fisika, astronomi atau apa gitu kan. Gitu Bu. Ya gitu Pak. Ya, betul. We welcome you Pak. Ya. Nah, di farmasi juga ternyata ilmunya banyak sekali. Ada yang ke arah, karena farmasi ini ilmu terapan kan, ada yang ke arah industri, ya, ada yang ke arah riset ke laboratorium, cari obat, ya, kimia segala macam. Ya, kalau ke arah kedokteran ya tentu belajar fisiologi, penyakit dan seterusnya kan. Tapi kalau ke arah obatnya itu ke arah kimianya. Gitu. Nanti ke arah rumah sakit ada lagi. Rumah sakit itu ya ke arah kedokteran juga, berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan pasien gitu ya. Ada ke arah bisnisnya, manajemen gitu. Nah, setiap apa itu, waktu apoteker itu kan kita ada magang gitu kan. Nah, dengan magang itu kita bisa tahu, oh ternyata di dunia farmasi rumah sakit itu menarik ya. Kalau saya kan farmasi laboratorium ya, mencari senyawa obat dari tanaman, dari mikroba gitu. Tapi ketika saya masuk ke rumah sakit, saya jatuh cinta lagi. Menarik gitu kan, bagaimana obat-obatan dipakai oleh pasien, pasiennya itu berbeda-beda, nanti kena efek samping ya. Kita amati, kita catat dan seterusnya, terus kita berhadapan sama dokter-dokter gitu kan. Bagaimana memanage obat di rumah sakit supaya nggak kekurangan, menyimpannya dengan baik dan seterusnya, dan itu ada. Itu ilmu-ilmu yang luar biasa. Jatuh cinta lagi saya gitu kan. Jadi saya senang. Tadi saya senang fisika, terus saya senang farmasi rumah sakit dan seterusnya. Nah,
hal seperti ini mudah-mudahan di Merdeka Belajar itu bisa terpenuhi. Ketika orang misalnya, saya mau coba di sana belajar, magang di sini dan seterusnya. Dan dia akan menemukan dunia yang real gitu. Tidak secara teoritis dari buku di kelas saja. Dan dia akan menemukan ilmu terapan itu di lapangan. Dan itu akan memberikan impresi ya, pemahaman yang lebih dalam dan akan membuat dia jadi jatuh cinta dengan ilmu itu. Sehingga dia bisa menjadi praktisi yang dalam ilmunya, atau dia menjadi peneliti yang akan mendalami ilmu tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baru. Ya, tadi Bu Shelly bilang menjawab persoalan-persoalan baru ya untuk mengatasi problem-problem yang ada, gitu, masalah-masalah yang ada. Itu karena apa tadi? Sempat terjun ke lapangan kan? Nah ini kan di Merdeka Belajar itu nanti akan difasilitasi sesuai dengan keinginan, ya, interest kita gitu. Ya, contoh tadi, saya sangat takut dulu sama fisika, tapi setelah mendapat penjelasan yang bagus, ya, oh ternyata bisa jatuh cinta. Jadi kita takut dengan ilmu itu karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah alami, ya, kita coba masuk ke dalam wilayah itu, ya, bidang itu, nanti kita akan jatuh cinta. Karena di situ banyak sekali keindahan ilmu pengetahuan, permasalahan yang belum terjawab, manfaat bagi orang lain. Itu mendorong kita, tadi Bu Shelly bilang, manusia itu dibekali kalau memberikan itu merasa senang. Nah, kesenangan untuk menjawab dan memberikan jawaban untuk orang lain, ya, itu akan membuat kita senang. Dan dimanapun itu akan kegiatan penelitian itu akan menjadi kegiatan yang sehari-hari, ya. Bukan peneliti yang di laboratorium saja, tapi juga di perusahaan, ya kan, di industri, ya, di masyarakat, di rumah sakit, ya, di bidang saya dan seterusnya. Itu saya kira Merdeka Belajar itu akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana seseorang siswa mahasiswa itu nanti akan menemukan di mana passionnya dia gitu ya. Itu Chandra menurut saya. Terima kasih Chandra. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat-sangat luar biasa dan memotivasi kami untuk lebih belajar untuk menyukai sesuatu. Jadi untuk kami akan melanjutkan ke topik yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mengenai kemajuan bangsa Bapak. Jadi berkaitan dengan kita sudah selesai melaksanakan 17 Agustusan. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak dan Ibu, mengapa penelitian itu sangat penting bagi keberlangsungan bangsa ini? Dan apa perannya dalam kemajuan bangsa ini? Baik, dari Bapak Dr. Chaidir, mungkin bisa dimulai pertama. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat bagaimana peran penelitian terhadap kemajuan bangsa ya. Nah, kita harus melihat sejarah. Nah, jadi adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk membaca sejarah, karena dari sejarah itu banyak sekali pengetahuan. Ya. Misalnya gini, kenapa dulu bangsa Eropa yang pada abad-abad awal itu mengalami masa kegelapan, ya, sekarang bisa maju, ya kan, memimpin dunia? Karena apa? Dia belajar dari peradaban Islam. Ya. Islam belajar dari mana? Islam belajar juga dari Yunani, Romawi. Dalam bidang apa? Filsafat dan pengetahuan. Nah, jadi bangsa-bangsa kalau kita lihat itu pengalaman itu ya, walaupun itu berjalan selama ratusan tahun ya. Jadi Yunani, Romawi itu mungkin zaman Nabi Ibrahim ya, 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Ya, itu sudah berkembang filsafat, ya, pengetahuan, astronomi dan seterusnya. Tapi belum mantap banget. Lalu muncul di abad ke-6 Masehi itu peradaban Islam ya. Nah, mereka para sarjana Islam itu menyukai sekali pemikiran Romawi Yunani. Mereka melakukan penelitian ya, sehingga mengembangkan ilmu matematika dan seterusnya, astronomi, kedokteran, fisika dan seterusnya. Gitu kan? Eropa dulu, wah, kalau kita nonton film Eropa zaman dulu kan kelihatan tuh ya, mereka itu bangsa yang amat bodoh gitu kan. Tidak hanya di bidang life science atau eksakta ya, tapi juga di bidang sosial ya, bagaimana kehidupan sosial mereka juga buruk kalau dibandingkan dengan peradaban Islam waktu itu. Jadi mereka belajar bahasa Arab, belajar apa. Nah, mereka meniru semua apa yang dilakukan oleh
peradaban Islam. Jadi mereka maju sekarang, itu bahkan bisa mengalahkan ya melalui imperialisme, kolonialisme itu mereka kalahkan peradaban itu di ilmu pengetahuan. Karena menghadapi itu dengan ilmu pengetahuan juga ya, dengan ilmu pengetahuan di bidang sosial, di bidang ilmu eksakta, teknologi dan seterusnya. Nah, Barat sekarang maju nih ya. Tiba-tiba Cina. Nah, Cina itu udah 4 kali ya. Saya pelajari kenapa mereka bisa maju. Karena tadi mereka meniru, mengkopi semua apa yang terjadi di Barat, ya. Baik oleh sarjana Cina yang belajar di Barat maupun sarjana Cina yang berada di Cina, mereka lakukan sama persis, ya kan? Cina itu kan terkenal dengan mengkopi ya kan? Sehingga Cina sekarang bisa membuat Barat itu ketakutan, ya kan? Bagaimana Amerika sekarang marah terhadap Tiongkok ya, melakukan perlawanan mati-matian untuk merebut kendali dunia ya, misalnya di bidang ekonomi ya kan. Cina itu luar biasa kerja kerasnya. Nah, saya ambil contoh ya di bidang saya kan ini kimia obat kan. Untuk menjadi doktor di bidang kimia obat ya, di Jerman dulu ya, di Barat, kamu harus mengisolasi 50 senyawa, let's say begitu ya. Dari tanaman kamu harus dapat 50 senyawa. Kan di tanaman itu senyawanya campur-campur kan. Nah, kamu harus dapat isolasi 50 senyawa ya. 30% itu senyawa baru. Oke? Nah, 30% senyawa baru itu kira-kira kamu bisa dapat publikasi 3 ya, yang publikasi. Kalau kita mempublikasi internasional itu berarti kita menemukan senyawa baru, ya kan? Nah, itu Barat ya. Cina untuk menjadi S3 berapa coba? Chandra tebak. Berapa senyawa dia harus supaya dia bisa mendapat berapa Chandra? Chandra silakan tebak dulu. Tebak aja. Tadi Eropa itu Jerman yang paling keren ya dunia farmasinya itu 50. Cina berapa Chandra? Lebih dari 100 paling Bapak. Ya, betul. Ya. 100 minimal ya. 100 minimal. Jadi mereka itu kerjanya 2 kali orang Barat. Jepang ya. Nah, kalau kita di Indonesia berapa coba Chandra tebak? Untuk menjadi di bawah 50 sepertinya. Oh iya, 10 udah cukup. Ya. Nah, gitu. Jadi memang apakah penelitian itu nanti akan, ya itu tadi saya cerita ya, itu semua mahasiswa Indonesia yang belajar di Cina, kalau saya tanya, gimana kalian di sana? Wah Pak, luar biasa. Mati-matian mereka kerja di sana itu. Lebih daripada cerita kalau sekolah di Jepang ya. Kalau di Jepang itu kan ceritanya katanya harus sampai malam dan seterusnya. Ini lebih hebat lagi ya. Nah, saya ambil contoh tadi di bidang saya itu. Kalau di bidang saya dulu saya bangga sekolah di Jerman ya. Pusatnya penelitian farmasi. Itu 50 senyawa untuk mendapat gelar doktor. Di Cina 100. Jadi saya cuma setengahnya para sarjana Cina sekarang. Nah, gitu ya. Jadi itu penting sekali. Nah, kenapa Cina bisa mengambil alih kepemimpinan dunia? Karena penelitian mereka luar biasa. Begitu, Chandra. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi, tentunya pasti penelitian itu sangat penting untuk keberlangsungan bangsa. Baik, silakan Dr. Sally untuk menyambahkan. Ibu Sally untuk menyambahkan. Nah, gitu Ibu Sally aja. Baik. Oke, gini. Kalau masih Bapak Haidar tadi yang sudah ke mana-mana, wah kelilingnya gitu kan ya. Kalau Ibu akan melihatnya dari pengalaman Ibu yang waktu itu Ibu jadi juri ISTEK ya. Pada saat itu ada pesertanya ada anak SMP kelas 1, dia hanya mau membantu ibunya untuk supaya sampah penuh itu jadi tidak numpuk, dia buat
diotomatiskan, jadi kalau misalnya sudah petung nanti dia membuang sendiri gitu, lalu gitu. Nah, maksud saya adalah kalau misalnya pertanyaan ini menurut Bapak Ibu, penelitian penting bagi keberlangsungan sampai sini, enggak. Sebenarnya di sini tidak sampai itu, kita mulai dari yang kecil, jadi problem solver di sekitar kita saja. Dari anak SMP kelas 1 udah jadi problem solver, kita kebayang dong nanti SMA-nya, nanti perguruan tinggi, jadi waktu jadi mahasiswanya gitu kan seperti apa. Nah, maksud saya adalah kenapa penelitian ini sangat penting di anak-anak muda, karena itu belajar jadi problem solver gitu di sana gitu. Jadi kalau misalnya itu kenapa penting penelitian itu ditanamkan sejak kecil, itu ya itu sudah mulai ada tadi mendeteksi pain point. Dia sedih katanya. Saya sempat wawancara langsung, saya usah punggungnya. Kenapa deh? Iya, saya suka ini Bu, bau banget katanya tempat sampahnya. Wah, saya kasihan ibu saya gitu, rumahnya bau semua. Ya Allah, gitu kan di sana luar biasa sekali dia mengungkapkan bahwa saya ingin meringankan ibu. Gitu. Nah, itu kan di situ itu meringan di rumah gitu. Apalagi nanti setelah dia melihat pain point-nya di sekitarnya, mungkin dia akan lebih luar biasa lagi idenya gitu. Jadi bagaimana peran penelitian menurut saya akan membuat bangsa ini jadi lebih baik gitu. Seperti saya ungkapkan di sebelumnya bahwa bangsa yang akan maju itu adalah yang SDM-nya adalah sudah terbiasa jadi problem solver dan problem talker gitu kan, bukan mengeluh tapi pemecah masalah sekitar gitu. Oke. Chandra, cukup kayaknya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, ini ada agak berkaitan nih Bu, pertanyaan yang kedua. Jadi seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh negara, seperti dampak ekonomi, kesehatan, dan menurut Bapak dan Ibu, bagaimana peran penelitian dalam penanggulangan dampak negatif tersebut? Mungkin Dr. Sally bisa untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Ibu Sally, maaf. Apa sih Chandra? Gini sayang, kalau misalnya itu melihatnya itu pandemi adalah dampak negatif ya, tapi kok kenapa ibu melihatnya dari sisi yang positif gitu ya? Jadi ada ibu melihat ada satu tim di nanti lomba IRCYS itu dia mengembangkan hand sanitizer kalau misalnya pakai chemical kan gitu, kalau yang non chemical gitu, di sana dia pakai yang benar-benar ada dinnya gitu di sana, terus dia mencoba seperti apa, seefektif apa dibandingkan dengan hand sanitizer itu yang ada di pasaran gitu. Nah, apa itu tidak memang negatif pandemi ini meresahkan masyarakat dan sebagainya, tapi masyarakat kalau lihat ternyata banyak sekali ribuan yang ingin menyelesaikan masalah pandemi ini gitu kan, bahkan anak SMA, banyak anak SMP pun saya ngelihat dari judul-judulnya sekali gitu di sana. Dia mengkontribusi pemikirannya dengan pandemi ini. Jadi menurut Ibu positif saja bahwa ternyata men-trigger gitu kan peneliti-peneliti muda untuk mencari solusi gitu. Nah itu pandemi COVID itu adalah pain point gitu kan. Membuat Halo, Chandra? Oh, iya maaf Ibu, tadi sepertinya sinyalnya macet. Sinyal siapa? Sinyal Ibu? Iya, sinyal Ibu. Oke. Jadi perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Sampai mana? Kalau nggak salah itu sampai ke
pandemi ini adalah pain point. Oh, oke, pandemi ini pain point. Jadi artinya pandemi adalah pain point. Jadi kita buat positif saja dibandingkan dengan negatifnya kan gitu ya. Nah, jadi berapa banyak ribuan penelitian yang ingin menyelesaikan masalah ini ya gitu ya. Apalagi tadi Pak Haidir Amin gitu kan, rasanya kayaknya udah banyak sekali penelitiannya ya Pak ya untuk udah berapa banyak paper Pak, udah banyak masuk ke berapa paten dan HKI Pak. Nah, jadi kita buat positifnya saja gitu ya, Chandra. Oke, jadi menurut saya justru dengan COVID ini penciptaan pain point ini yang bisa membuat semua masyarakat Indonesia berusaha untuk menyelesaikan pain point ini gitu. Dan ini bagus gitu kan melalui penelitian gitu, ya. Dan jangan lupa udah punya ide, udah seperti itu harusnya dinyatakan dalam paper, publikasi atau dalam mengikut sertakan diri dalam lomba-lomba gitu. Oke, itu ya. Ya cukup Chandra. Baik, terima kasih Ibu. Jadi emang terkadang kita terlalu melihat dampak negatifnya sampai kita lupa bahwa ada dampak positif yang kita rasakan. Nah, jadi dari Bapak Dokter Haidir, silahkan menambahkan. Ya, betul. Jadi COVID ini banyak hikmahnya ya. Bagaimanapun segala sesuatu itu dari kesulitan itu pertama ada kemudahan ya. Dan ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Misalnya di bidang penelitian kita menjadi menjadi tertarik pada bidang misalnya virologi ya, ilmu virus itu apa sih ilmu virus gitu kan? Orang semuanya menjadi baca ya untuk mengenali karakteristik virus tersebut sehingga bisa mencegah. Lalu apa sih obat antivirus? Oh, keluar lagi itu kan pemerintah mengeluarkan bermacam-macam kombinasi obat. Gitu. Kenapa obat itu dicoba? Bagaimana hasilnya? Kenapa gagal dan seterusnya. Lalu ada vaksin. Orang jadi belajar lagi tentang vaksin dan bisa tahu bagaimana misalnya penelitian vaksin di seluruh dunia. Itu kemampuan tiap negara menghasilkan vaksin, kemampuan dalam negeri untuk menghasilkan vaksin, termasuk diagnostik gitu misalnya ya. Oh, deteksinya itu gimana ya? Kenapa deteksi ini harus begini? Kenapa pakai PCR? Kenapa pakai swab? Kenapa pakai rapid gitu? Nah itu semuanya adalah pembelajaran dalam waktu yang amat cepat ya, apalagi di era informasi seperti ini. Jadi arus informasi, arus data, arus semuanya itu bisa kita pelajari dalam waktu yang relatif sangat singkat. Dan semuanya menjadi sadar bahwa penelitian itu amat penting ya, dalam mengatasi persoalan ini. Even juga di masalah sosial ya, bagaimana misalnya modeling gitu kan. Kenapa misalnya di Amerika kematiannya bisa sampai 3.000 per hari. Kok di kita sedikit. Gitu. Apa bedanya? Oh itu penelitian luar biasa sekali kan ya. Nah, misalnya mungkin karena kita daerah tropis. Oh enggak, di Brazil ternyata daerah tropis kematiannya juga tinggi juga. Gitu kan? Nah, berarti ada perbedaannya. Apa bedanya? Oh di orang Brazil, kita orang Indonesia. Ya, berarti gennya mungkin beda. Satu. Yang kedua mungkin pola makannya. Ya, pola makannya beda tuh. Ya. Terus pola hidupnya gitu dan seterusnya. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita teliti sehingga kita bisa menemukan jawaban terhadap berbagai macam persoalan terkait dengan pandemi COVID ini ya. Pandemi COVID ini termasuk model-model ekonomi gitu. Wah, model ekonomi di masa kebiasaan baru ini itu bagaimana gitu kalau kantor cuma setengah gitu kan. Oh ternyata kantor cuma setengah itu nggak apa-apa gitu. Orang bisa kerja jarak jauh, nggak harus datang ke kantor. Yang ke kantor kalau yang ada kerjaan secara teknis saja. Itu semuanya membuat di satu sisi hikmah, di satu sisi juga pekerjaan penelitian ya. Mereka teliti, oke nanti jawabannya seperti ini. Gitu. Jadi ya penting sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Oh banyak sekali.
Termasuk tadi, oh ternyata infeksi virus ini bisa dihadapi dengan imunitas. Itu kan sekarang kan semua masyarakat percaya imunitas. Imunitas itu faktornya apa? Wah, olahraga, cukup tidur, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang langsung melakukan penelitian. Betul nggak sih orang-orang yang kebugarannya bagus, itu imunitasnya bagus? Misalnya kemarin fakta di Secapa gitu ya, tentara banyak, 1.200 positif semua. Semuanya bagus, ya kan? Nah, itu menjadi pelajaran kan. Terus nanti ada obat herbal gitu misalnya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan ya, vitamin ya, diet kita sekarang udah mulai diatur ya. Jadi individu-individu itu sudah melakukan penelitian yang kecil gitu ya untuk meneliti tentang dirinya sendiri, bagaimana makanan saya, bagaimana olahraga saya gitu kan. Nah, dan seterusnya. Sampai ke penelitian yang serius ya, di perguruan tinggi, di laboratorium, lembaga penelitian, dan seterusnya. Itu Chandra ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, jadi kita akan lanjut ke topik yang ketiga. Jadi ini mengenai peneliti muda nih Pak. Jadi dalam peserta talkshow ini kan banyak sekali peserta yang berasal dari pendidikan SMA ke bawah yang antusias akan penelitian. Nah, menurut Bapak atau Ibu, apa peran mereka sebagai peneliti muda bagi kemajuan bangsa ini, dan mengapa mereka harus terus semangat dalam melakukan penelitian? Baik, dari Bapak Caidir mungkin bisa dimulai. Ya, betul. Jadi teman-teman, adik-adik di SMA yang senang penelitian ya, saya tadi sudah cerita, peran penelitian bagi kemajuan bangsa itu penting sekali, ya, apalagi di era mendatang. Sekarang sudah banyak peneliti-peneliti Indonesia yang di luar negeri sudah berkiprah menjadi guru besar di sana, menjadi peneliti utama, menjadi grup leader di dalam sebuah grup research group gitu. Nah, adik-adik itu nanti menjadi generasi-generasi penerus dari peneliti-peneliti kita ya. Jangan takut, akan banyak sekali fasilitasi yang bisa digunakan ya di lembaga penelitian, di perguruan tinggi, asal kita punya ide, gagasan tentang sebuah topik riset ya, permasalahan dari yang sederhana sampai yang serius gitu ya. Tapi semuanya itu akan bernilai apabila itu bisa menjawab sebuah persoalan dan memberikan manfaat, ya kan? Gimana kita bisa menghasilkan sebuah pertanyaan yang bagus, ya kan? Membuat sebuah pertanyaan itu adalah persoalan tidak mudah. Menyusun sebuah pertanyaan penelitian. Pertanyaan biasa lah, nggak usah pertanyaan penelitian. Baru nanti jadi pertanyaan penelitian. Gimana caranya? Caranya adalah dengan banyak membaca, menggali informasi. Kalau dulu zaman saya banyak baca. Kalau sekarang banyak baca, banyak melihat tayangan-tayangannya sifatnya informatif, lalu didalami kembali, itu nanti akan menimbulkan pertanyaan. Sampai nanti adik-adik sampai sibuk sendiri, pertanyaannya banyak sekali yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, itu kuncinya apa? Banyak baca, ya, banyak membaca, banyak melihat, memperhatikan, ya kan. Nah, itu akan menimbulkan nanti pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa menjadi sebuah proposal, ya, dengan dibantu ya, di coaching ya, dipandu dengan peneliti-peneliti, ibu guru, bapak guru, dan peneliti di perguruan tinggi. Nanti itu jadi proposal penelitian yang bagus gitu ya. Topiknya dibatasi gitu kan, tujuan penelitiannya sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia akan dibatasi. Nanti dilakukan penelitian, metodenya dipilih yang pas, datanya bagus, dan bisa dipublikasi. Bahkan bisa dikompetisikan di tingkat nasional, bahkan internasional. Tahapannya yang paling berat ya, paling lambat itu adalah membaca. Senangnya apa? Oh, senangnya obat. Oh, senangnya fisika. Senangnya apa? Dalami aja. Dalami, dibaca ya. Itu pengalaman putri saya. Ya, putri saya itu bisa masuk ke bidang itu karena tadi 6 jam ya di perpustakaan, bayangkan gitu ya. 6 jam di perpustakaan itu luar biasa sekali gitu. Ya, dia baca buku ya, terus buka juga internet gitu, digabung gitu ya. Nah, sehingga dia
terdorong dari dalam dirinya karena di kepalanya itu sudah penuh dengan informasi. Ya. Akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan sampai saya sendiri jawab kerepotan menjawab. Jawab ini, jawab itu banyak sekali ya pertanyaannya. Sampai akhirnya saya sudah tidak bisa menjawab lagi karena saya kalah membaca gitu, oleh anak SMA kelas 3. Ya, siapa itu? Ya putri saya itu. Ya, karena dia bacaannya banyak sekali, akhirnya saya kalah karena bacaan saya kan di bidang itu ya terbatas karena itu bukan bidang saya. Nah itu contohnya ya, bahwa kita akan bisa. Terima kasih Chandra. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah membuka pikiran kita ya sebagai peneliti muda. Baik, untuk Ibu Seli bisa ditambahkan? Oke, kedengerannya Chandra. Bu Seli, oh udah Bu Seli ya sekarang ya sih. Oke, itu juga memang betul tentang studi literatur itu memang salah satu cara untuk menimbulkan ide gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya saya mungkin di sisi yang lain, kalau misalnya saya di sisi yang lain itu maksudnya gini, yuk kita 3M gitu kan ya, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Apa caranya? Caranya gini, hanya tadi mencari pain point gitu ya, pain point gitu. Di sekitar saja gitu ya, lihat pain point di sekitar. Oh saya lihat yang di Istek saya wawancara anak-anaknya, kenapa memilih program ini misalnya gitu ya, inventionnya kayak gini. Saya sedih Bu ngelihat bapak-bapak itu kalau misalnya ngasih ikan itu nggak harus turun gunung lalu dia ngasih ikannya tuh gitu ya ke atas lagi gitu kan. Saya kasihan Bu, bapaknya udah tua, aduh gitu kan. Dari situ ya saya gitu kan bahwa di sini saya akan memberikan makan otomatis gitu, jadi hanya tinggal saja, aduh biasanya gini kayak gitu kan ya. Itu kan itu mulai dari itu anak SMP kelas 2 kalau nggak salah itu tentang yang di Istek itu. Nah maksud saya adalah kenapa nggak mulai dari mencari pain point dari masyarakat sekitar gitu ya, sekitar. Nah dari situ nanti lihat ada produk apa yang bisa bernilai ekonomis. Misalnya kayak gini, kalau di saya nih mama gitu ya, kalau misalnya udah masuk ke mall, apalagi ini ke pasar baru ya, pengen nyari misalnya spesifik, misalnya pengen nyari jeans gitu ya, pas saat lihat astagfirullahaladzim banyak sekalian gitu ya. Tapi kalau misalnya coba ada anak muda yang mendapatkan pain point itu, saya akan buat aplikasi Android tentang pasar baru misalnya gitu. Berapa banyak yang akan pakai gitu kan aplikasinya kan gitu ya. Ingat loh, kalau misalnya masuk ke Play Store, itu tuh segitu banyaknya download dan itu satu saja klik dia ngeklik iklan gitu kan, itu $0,01 gitu kan ke kantongnya gitu. Nah kayak gitu maksudnya tidak harus dulu menyelesaikan masalah bangsa ini yang besar, mulai dari sekitar gitu di sana, mulai dari sekitar, investasi dari sekitar. Nah terus gitu juga, tapi memang harus dipertimbangkan tentang banyak pengguna yang menggunakan itu. Nah itu penelitian harus ada studi awal. Orang membutuhkan apa nih gitu kan, sekarang ini jadi masalah nggak sih gitu kan, berapa banyak yang punya masalah ini, pain ini ada berapa banyak, satu kota seluruhnya arahnya 1,5 masyarakat kota ini dan nah dari situ mulai di sana mulai merancang solusinya apa gitu ya. Nah di situ tadi jadi yang penting itu adalah bagaimana bisa mendeteksi masalah dulu kan gitu ya. Atau terus yang kedua itu ada keinginan untuk menyelesaikan itu tadi, oh kasihan ya, oh kayaknya asik loh memudahkan orang itu gitu. Nah dari situ tuh kalau misalnya kebayang bagaimana orang akan berterima kasih kepada kita karena solusi ini gitu, oh itu tuh semangatnya luar biasa gitu. Saya sering membimbing anak-anak yang penelitian gitu dan kebanyakan adalah inovasi gitu ya, inovasi untuk menyelesaikan masalah itu.
luar biasa sekali gitu kan semangatnya, Bu. Kebayang Bu, saya tuh Bapak itu pasti akan terima kasih banget tuh, gitu kan, enak begitu dia lihat itu tadi Allah tuh memberikan sesuatu yang lebih ke manusia itu. Mungkin Tuhan tuh memberikan sesuatu yang dia manusia itu sangat senang sekali kalau misalnya sudah memberi gitu. Ya. Oke, jadi kalau misalnya itu adik-adik yuk tetap semangat, yuk jadi problem solver dari kecil gitu kan. Luar biasa, nanti akan ada the next Pak Haidir Amin gitu nanti ke depannya, luar biasa. Oke, makasih Chandra. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa. Nah, kita langsung masuk ke topik yang keempat. Jadi, ini berkaitan mengenai penelitian, bidang penelitian dan juga mengenai sumber-sumber yang tidak dipercaya. Jadi pertanyaannya adalah, dalam melakukan penelitian, kadang untuk mendapat ide, kita harus memperhatikan lingkungan sekitar untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada para peneliti muda. Ini kadang kesulitan mendapatkan ide yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Menurut Bapak dan Ibu, dalam kondisi saat ini, topik-topik penelitian seperti apa yang membantu bangsa untuk terus menjadi lebih baik? Apakah harus penelitian kesehatan atau penelitian di bidang lain? Kemudian, di sisi lain juga, baru-baru ini seperti yang kita ketahui, beredar banyak sekali mengenai berita bohong terkait penelitian mengenai COVID-19. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai hal tersebut dan bagaimana cara kita sebagai peneliti muda agar terhindar dari sumber yang tidak terpercaya? Baik, dari Dr. Chaidir, Bapak Chaidir, silakan. Ya, terima kasih Chandra. Jadi memang tadi seperti apa yang diutarakan Bu Sally itu betul sekali. Dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita, itu akan bisa menimbulkan sebuah pertanyaan penelitian, ya, sebuah pertanyaan penelitian terhadap masalah yang dihadapi. Tadi misalnya soal apa itu, soal berita-berita ya, bagaimana kita menyeleksi data. Memang yang penting itu dalam sebuah lingkungan penelitian yang bagus ya, data kebiasaan orang untuk memverifikasi data itu sekarang memang mengkhawatirkan, ya kan, mengkhawatirkan. Ya adik-adik di SMA harus mulai berlatih untuk memilah, ya, karena dunia medsos itu sama seperti gini. Saya ambil contoh ya, dunia transportasi. Ya, dunia transportasi itu dulu di zaman saya orang beli motor itu susah, ya, harus punya uang gitu. Tapi sekarang dengan uang 500.000 bisa dapat motor, kan? Gitu Chandra ya. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Jalanan penuh dengan motor. Oke? Ya. Akibatnya apa? Pagi-pagi nih bagi yang muslim sudah sholat subuh ya, segala macam. Tapi kalau sudah di jalan raya, maka perilakunya akan berubah. Ya toh? Yang tadinya orangnya baik, taat hukum, itu bisa menjadi tidak taat hukum, sembarangan ya, melanggar hak-hak orang lain gitu. Kalau kita lihat tuh transportasi motor itu ya, karena sesak harus buru-buru sampai kantor, segala-galanya menjadi dihalalkan gitu kan. Nah itu sama, medsos juga begitu juga. Dengan adanya medsos, cara kita merespon terhadap data yang masuk itu berbeda ya. Apalagi kita malas untuk melakukan verifikasi gitu. Contoh misalnya kemarin, misalnya adik-adik SMA mungkin bisa merasakan itu perbedaan pilihan politik ya. Oh saya dukung si A, saya dukung si B. Semua berita tentang si B, kalau saya dukung si A, apapun beritanya itu saya percaya. Oke? Tapi kalau
beritanya tentang si A jelek, ini hoax gitu loh, ya. Dan kita ikut menyebarkan juga. Nah, ini kebiasaan baru di era informasi, di era medsos yang berbahaya. Oleh karena itu, caranya gimana? Ya caranya meninggalkan kebiasaan yang buruk tadi itu, bermedsos, yang kalau kita misalnya membaca berita tidak ada linknya dari sumber yang tidak valid, yang tidak, istilahnya itu tidak otoritatif gitu misalnya. Kita nggak usah forward. Even ya, misalnya kalau di dunia pengetahuan itu, koran itu beritanya tidak valid. Ya. Mungkin wartawan menambah-nambah, ya kan? Menambah-nambah, maksudnya validitas ilmiahnya itu bisa kurang gitu, karena waktu si wartawan menulis itu ya kurang tepat gitu. Nah, itu juga apalagi di medsos ya, tulisan tangan orang dari mana beritanya kita nggak tahu. Nah, itu kita harus membiasakan diri untuk tidak membaca langsung clear chat gitu kan, misalnya, terus tidak memforward berita-berita itu salah satu kebiasaan yang baik, sehingga kita bisa tahu. Kalau memverifikasi ya tinggal verifikasi dari berita chat ke koran ke lembaga yang terkait. Misalnya masalah energi, ya, masalah energi kok gini, bensin naik apa segala macam, lari ke koran, di koran ada, lari ke kementeriannya. Nah, itu untuk memverifikasi. Masalah virus, dari chat ada, lari ke koran ada, langsung ke Kementerian Kesehatan, kalau ke gugus tugas, dan seterusnya begitu. Nah, itu verifikasi seperti itu kan untuk mungkin anak-anak muda jarang ya gitu ya. Oleh karena itu kalau tidak punya kemampuan atau tidak ada waktu untuk itu, ya nggak usah dibaca gitu. Nah, caranya untuk bisa mendapatkan data yang bagus ya kita memang membiasakan diri membaca dari sumber aslinya, ya, dari sumber aslinya, ya. Gitu, Chandra, ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, dilanjutkan oleh Ibu Sally, silahkan. Ibu, apakah bisa mendengar? Oke, sip. Oke, bisa nggak? Maaf, cantik. Oke, jadi tentang masalah ini, kadang juga saya dan teman-teman kadang suka sedikit ada talk show atau ini webinar tentang bagaimana literasi teknologi ya, bagaimana kita bisa memfilter gitu kan, mana yang benar atau enggak gitu kan di sana gitu. Nah, literasi teknologi itu sangat penting. Jadi pada saat kita pakai Google Search juga dengan pemilihan kata kunci juga. Dan yang kedua yang harus diingat adalah di sini, ingat, medsos itu adalah juga sebagai agen pencari nafkah ya. Kadang gimana caranya supaya bisa diklik dan dibaca oleh banyak orang caranya adalah dengan membuat judul yang kira-kiranya yang membuat orang bisa mengklik kan gitu, walaupun itu benar. Jadi tentang infonya benar atau salah itu tidak perlu, yang penting adalah mengklik, dan itu juga harus disadari gitu. Itu yang jadi gimana cara, bukan tidak mempertimbangkan ini benar atau salah, pokoknya gimana caranya banyak orang yang mengakses. Nah, itu juga harus disadari gitu untuk adik-adik juga ya, bahwa tidak semua yang diklik itu adalah benar gitu di sana. Jadi nanti kalau misalnya ada keterampilan teknologi gitu, gimana mencari info-info yang itu, kayak kalau misalnya paper itu di Google Scholar gitu, di situ tidak di Google saya tapi di Google Scholar-nya, jadi situ semua yang sudah, kalau misalnya jurnal itu kan sudah direview-nya bisa antara 1 sampai 1 tahun gitu kan untuk melihat kebenaran data-datanya gitu. Nah, jadi itu juga kayaknya adik-adik peneliti juga harus tahu tentang literasi teknologi. Nah, terus tadinya saya sudah menghubungi panitia, bagaimana kalau talk show-nya adalah mungkin ada Bapak Haidar Amin ini, peneliti terbaik Indonesia nih gitu kan, untuk bisa menampung ide dari pain point yang
yang akan, jadi saya ingin adik-adik yang ada di sini itulah mengemukakan pain point-nya gitu, pain point yang ada di sekitar. Kita coba akan 3 atau 4 kita akan bahas bagaimana prosedur penelitiannya gitu di sini gitu. Tadinya pengennya gitu, tapi nggak tahu apakah bisa seperti itu atau tidak, atau gimana ya gitu ya. Saya aku ikut cantikkan aja ya. Baik, terima kasih. Gimana, Ibu? Udah, tapi tadi nggak los ya koneksinya? Masih ada? Udah lancar tadi. Menambahkan? Oke, sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir. Itu mengenai pesan Bapak dan Ibu agar para peneliti muda tetap semangat meneliti di masa pandemi ini. Karena kita ketahui kan kebanyakan dari peneliti-peneliti muda itu merasa bahwa pandemi ini sebagai terbatasan gitu. Hal-hal yang banyak yang menghambat penelitian pada saat pandemi ini. Jadi silakan dari Ibu Dr. Sally untuk memberikan pesan kepada para peneliti muda. Hai, adik-adikku, anak-anakku semua, semangat ya. Soalnya kalau misalnya selama pandemi selama Maret itu mahasiswa ibu selalu kasihkan tugas adalah coba kerjakan di rumah walaupun selama pandemi, tapi mereka do something gitu. Dan alhamdulillah kalau misalnya nanti ada waktu lihat YouTube, lihat produk akademis Farani, itu semua diupload, semua apa yang mereka lakukan di rumah loh ya, di rumah, tapi mereka bisa melakukan penelitian, percobaan dan sebagainya, dan itu lumayan hasilnya bagus-bagus gitu. Tuh bisa kok, kita bisa gitu ya. Dan terus begitu selama pandemi ini banyak sekali, kayaknya terbuka sekali. Pak Haidar Amin juga terbuka kalau misalnya ingin diskusi. Ibu juga terbuka untuk diskusi, silahkan. Kalau udah ketemu poin-poin Bu, kalau misalnya saya udah nemuin masalah kayak gini nih, bagusnya digimanain ya, yuk. Tinggal minta kontak Ibu aja ke panitia gitu ya. Yuk kita bisa, yuk kita jadi problem solver ya. Dia semangat sekarang. Jadi pandemi sebenarnya bukan jadi kontraksi gitu untuk kita untuk berbuat sesuatu gitu. Karena terbukti dari hampir semua mahasiswa ibu meneliti gitu kan di masa pandemi ini, pandemi ini. Dan ibu sangat yakin kalian bisa gitu. Semangat. Oke Chandra. Baik, terima kasih atas semangatnya Ibu. Wah, ini membakar api semangat banget ya pernyataannya. Baik, selanjutnya dari Bapak Dr. Chaidir, silahkan untuk memberikan pesan. Ya, untuk adik-adik semua yang semangat meneliti, memang kita menghadapi tantangan yang cukup berat ya selama pandemi ini, karena akses kita ke laboratorium atau kemanapun itu agak dibatasi. Tapi sejalan dengan kembalinya kita ke kehidupan yang berpola baru, ya kehidupan normal baru, kenormalan baru, nanti akses-akses itu akan terbuka kembali ya, terutama untuk penelitian-penelitian yang di lab basah kan. Nah, sementara kita masih menunggu itu, saya sendiri mengalami sebuah pengkayaan pengetahuan ya selama di rumah ya kan. Karena saya punya kesempatan untuk membaca lebih dalam lagi ya pada satu topik gitu. Dan itu kemewahan seperti itu ya, kemewahan keluangan waktu seperti itu tuh kalau di situasi yang normal dulu itu hampir tidak ada, karena kita sibuk ini, sibuk itu dan seterusnya gitu ya. Nah, selama kemarin PSBB itu kita punya banyak waktu, kita bisa, misalnya dalam penelitian itu kan tahap pertama itu adalah membuat proposal yang baik. Ya. Saya sudah banyak membaca proposal-proposal teman-teman di OPSI ya, atau di PKM yang mahasiswa itu masih banyak yang perlu ditingkatkan ya dalam menyusun proposal yang baik gitu. Jadi kita punya banyak waktu membaca kembali panduan membuat proposal yang baik itu bagaimana sih? Bagaimana menyusun pendahuluan yang baik, itu butuh aktivitas membaca, dan aktivitas membaca sekarang sangat terbuka ya.
dan informasi juga sekarang banyak tersedia gitu. Nah, sehingga di era sekarang ini yang masih pembatasan, kita bisa melakukan studi literatur ya. Dari studi literatur itu kalau bisa kita lakukan riset berbasis literatur, bagus sekali, ya kan? Atau melakukan percobaan-percobaan di rumah yang bisa kita lakukan ya, dari lingkungan sekitar, itu bisa kita temukan pertanyaannya, problemnya kalau kita banyak membaca juga. Kalau kita tidak membaca, persoalan itu ada di depan mata akan lewat begitu saja. Gitu kan? Tapi kalau kita membaca, oh ini apa ini ya? Misalnya, oh pengaruh cahaya matahari terhadap pembungaan gitu misalnya di biologi gitu ya. Oh tanaman apa ini kok begini misalnya. Oh itu kalau kita baca, kita akan menangkap persoalan itu kan. Ya kan? Tapi kalau kita tidak membaca, ya persoalan itu akan lewat begitu saja. Padahal itu bisa kita teliti begitu misalnya ya. Atau penelitian tentang mikrobiologi gitu misalnya. Di lingkungan kita ada, nanti penyelesaiannya di lab, kita bisa kerjasama dengan peneliti di universitas yang sudah bisa mengakses laboratorium. Jadi intinya selama masa pembatasan ini kita perkuat kemampuan kita dalam menyusun proposal penelitian, ya kan? Basis sebuah proposal penelitian yang bagus itu adalah kekuatan membaca pustaka, ya. Oh, nanti kan kalau di bab 2 itu kalau nggak salah ya, di proposal itu bab 2 itu studi pustaka. Nah, itu studi pustaka itu dilengkapin ya. Cari sumber-sumber yang bagus. Nah, waktu kita melakukan pencarian itu, di situ terbangun kemampuan kita untuk mendapatkan informasi, ya, menyeleksi tadi kan, secara tidak sengaja. Nanti dari studi pustaka itu baru kita buat bab 1 pendahuluan ya. Oh, bagian sini ini masuk nih di latar belakang. Bagian di sini nanti masuk ke perumusan masalah, gitu kan. Baru bagian sini kita bisa menetapkan apa itu tujuan penelitiannya. Nah, bagus gitu kan. Kalau kita sudah bisa membuat sebuah proposal yang bagus, itu dalam sebuah penelitian udah boleh dikatakan mungkin 60-70% ya. Sisanya itu semuanya teknis kan. Nah, dari studi pustaka bab 2 itu ya nanti sebagian ke bab 1, sebagian ke metodologi. Itu kan. Ini saya mau meneliti ini gimana metodenya ya. Oh, baca lagi, dipilih lagi metodenya mana. Kalau untuk teman-teman adik-adik SMA itu pasti pembacaannya lebih keras lagi gitu upayanya ya. Nanti bisa konsul Bu Sally, bisa ke saya, bisa ke peneliti-peneliti terdekat ya, terhadap literatur yang dibaca itu. Ini metodenya apa ya yang bisa kita pilih untuk penelitian nanti kalau misalnya kita sudah bisa melakukan penelitian. Jadi kalau proposal bisa kita susun dengan bagus dan kompetitif ya, kalau ada kompetisi kita bisa dapat pendanaan gitu kan, ya kan? Kalau nanti bisa mengakses lab, kita tinggal menyelesaikan masalah teknisnya saja ya, dan datanya pasti juga bagus juga gitu. Nah, kebanyakan penelitian itu karena proposalnya kurang bagus ya. Kalau udah bagus 60-70% pekerjaan itu sudah selesai ya. Karena kita tinggal masuk ke lab, uji, dapat data, datanya pasti valid dan disimpulkan gitu ya. Semangat terus, masih banyak yang bisa kita kerjakan ya, even di tingkat universitas ya. Bagi para mahasiswa membuat sebuah proposal yang bagus itu adalah sebuah tantangan dan kesempatannya itu sekarang ya. Begitu Chandra ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas semangatnya. Nah, jadi untuk adik-adik semua dan para peserta, itu dia semangat dari kedua narasumber kita yang tentunya pasti membakar semangat kita. Jadi kita harus tetap semangat untuk melaksanakan penelitian meskipun di masa pandemi ini. Nah, kita sudah hampir sampai ke ujung acara. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada banyak sekali tanya jawab yang masuk. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama, itu kepada Ibu Dr. Sally, faktor apa saja penyebab Indonesia kurang maju dalam hal penelitian, padahal banyak peneliti muda yang memiliki penelitian yang dapat memajukan negara. Baik, silakan Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, makasih. Dari siapa nih pertanyaannya?
Dari Lisa, dari Lisa, dari Lisa. Halo Lisa, cantik masih ada di sini ya? Oke Lisa, kenapa tadi banyak sekali, jujur saja kalau misalnya Ibu lihat, kalau misalnya yang kemarin Ibu jadi juri ISTEC itu banyak sekali sebenarnya produk-produk inovasi yang luar biasa bagus dari sana. Nah tadi yang Ibu bilang tidak ada keberlanjutannya karena tadi not well informed. Jadi tidak tahu setelah ini bagus dan sebagainya, bagaimana caranya memperkenalkan ke industri, bagaimana menguji lebih bagus lagi alatnya, terus jadi tidak well informed misalnya. Jadi saya sudah banyak bibitnya gitu, tapi itu harus dimantapkan lagi, harus itu kan. Nah, ceritanya mungkin penelitian itu tidak tahu infonya bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan ini ke jenjang tingkat ke level ekonomisnya gitu di sana untuk produksi masalahnya misalnya gitu, atau menguji produknya keterpakai itu kan ada penelitian lanjutan. Nah itu yang mungkin belum sampai ke sana gitu kan, jadi keberlanjutannya kurang. Ini udah banyak gitu. Begitu kan Pak Haider? Terima kasih Bu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada Pak Dr. Chaidir. Ini pertanyaannya mengenai keterbatasan dari Neta Nur Rahma. Jadi dewasa ini banyak sekali berdatangan para peneliti muda Indonesia di berbagai bidangnya. Namun di balik banyaknya para peneliti muda yang bermunculan, ada ribuan calon peneliti yang morat-marit tertatih langkahnya. Diketahui bahwa untuk menjadi seorang peneliti banyak hal harus dipelajari dan dikaji. Tentunya membutuhkan modal, baik itu modal pustaka ataupun modal material untuk merealisasikan penelitiannya. Sedangkan modal yang dimaksud sangat minim. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang untuk mengakses pustaka-pustaka atau kepustakaan sangat sulit. Bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan yang seperti itu? Baik, itu dia Pak dari Neta Nur Rahma. Mungkin bisa ditanggapi. Ya, Neta Nur Rahma. Jadi pengalaman saya ya menerima terutama mahasiswa dari daerah timur ya atau dari luar Pulau Jawa. Memang betul itu banyak sekali peneliti muda mahasiswa yang semangat tapi mengalami keterbatasan akses informasi ya, peralatan gitu kan. Jadi memang salah satunya memang bisa bekerja sama atau mendapat akses di lab-lab penelitian di universitas terdekat gitu ya. Terdekat itu maksudnya mungkin beda provinsi gitu. Itu memang tidak mudah ya, memang tidak mudah. Misalnya keterbatasan seat ya. Oleh karena itu harus sering berkomunikasi. Misalnya saya tertarik dengan pengembangan pangan ya, probiotik gitu. Kan kita mesti search kan siapa nih penelitinya. Ya, siapa penelitinya, kalau sudah ketemu dapat emailnya mulailah berkomunikasi gitu. Yang sering saya temui itu teman-teman yang dari luar daerah itu ya, dari timur itu, mereka sudah berkomunikasi sejak awal gitu. Jadi mulai berkomunikasi, Pak saya tertarik ini. Oh ya oke gitu kan. Nanti kita coba rancang lah waktunya, coba proposal kamu bagaimana. Nah dari proposal itu mulai ada pembinaan ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya kan. Nah harus diketahui oleh adik-adik semua itu sebenarnya banyak proyek-proyek penelitian di berbagai lembaga riset maupun perguruan tinggi, karena setiap peneliti itu rutin dia mengajukan dana riset ya. Ada dana riset kompetitif ya, ada dana rutin setiap tahun dapat dari pemerintah. Nah setiap dana riset itu adalah kegiatan, dan setiap kegiatan itu butuh tenaga ya, tenaga peneliti. Nah, itu adalah kesempatan adik-adik yang siswa maupun mahasiswa untuk terlibat di dalam penelitian para dosen dan para peneliti yang memiliki akses terhadap informasi dan equipment gitu. Jadi jangan memang itu masalah gitu, tapi jangan kita fokus pada masalah, kita fokus pada solusinya. Solusinya bagaimana? Bukalah komunikasi ya.
membuka komunikasi. Jadi kalau kita tidak mencari siapa nih penelitinya di bidang energi hayati misalnya ya, dari sumber-sumber alami, kita lihat, tanya, mungkin satu kali gagal, nggak dapat respon, cari lagi gitu kan. Nah, bisa nggak kalau saya mau melakukan ini gitu. Komunikasi itu akan membuka peluang kita untuk mendapatkan akses ke laboratorium dan pustaka begitu. Nah, nanti kalau udah dapat respon calon pembimbing gitu, nanti calon pembimbing akan menilai proposal kita untuk disempurnakan ya, karena proposal yang bagus itu nanti akan mempermudah, mempercepat proses penelitian dan menghasilkan hasil yang baik. Itu Chandra. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi ini pertanyaan kepada kedua narasumber kita, kepada Bapak dan juga Ibu. Dari Malik, untuk Bapak atau Ibu, mohon rekomendasi website-website mengenai jurnal-jurnal penelitian di Indonesia. Jadi mungkin bisa dimulai dari Bapak Dr. Chaidir. Ya, kalau website jurnal penelitian nanti kontak aja ya, karena bidangnya kan macam-macam, beda-beda. Ya, beda-beda nanti. Bisa di search di Kemenristek Dikti juga ada, Kemenristek BRIN sekarang ya. Itu website maupun di Dikti juga ada juga, ataupun jurnal-jurnal masing-masing. Memang harus diakui tidak sebaik aksesnya terhadap jurnal-jurnal yang internasional, tapi ada. Nah, tergantung bidangnya ya. Begitu, Malik. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ibu Dr. Sally. Oke, kalau misalnya adik-adik kalau misalnya ingin mengakses jurnal-jurnalnya, adik-adik bisa cari bisa juga aja pakai Sinta gitu ya, ada Sinta. Nah, kalau misalnya ada Sinta Dikti itu nanti akan keluar di situ adalah source, ada source di sana, nanti klik source di sana nanti akan keluar di jurnal. Nah, di situ itu adalah kumpulan dari jurnal-jurnal di Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya ada jurnalnya bisa di-search misalnya hanya tentang fisika, jadi fisika nanti akan keluar semua jurnal yang tentang fisika gitu di sana. Nah, jadi nanti bisa dipilih di sana gitu. Nah, kalau misalnya saya merekomendasikan pakai di Sinta itu di webnya Sinta itu banyak sekali. Klik source, sekali lagi klik source, di situ akan ada jurnal. Nah, klik di jurnalnya, nanti di situ ada search di sana mau tentang biologi atau apa, nanti akan keluar semua jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang kalian inginkan gitu, ya. Oke, cukup Chandra. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan banyak sekali ya di talk show ini, dari pentingnya penelitian untuk kemajuan bangsa, kemudian semangat untuk para peneliti muda, dan itu banyak lagi, tentunya sangat bermanfaat. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, kita kemarin mengadakan challenge mengenai teknologi penelitian yang telah dilakukan. Nah, kita sudah mendapatkan 5 pemenang, Bapak. Nah, ini dia nih pemenangnya. Akan ditampilkan di slide. Jadi pemenangnya ini akan mendapatkan kaos yang tentunya pasti berkesan untuk para peneliti muda Indonesia. Jadi silakan untuk penelitian menampilkan. Pasti aku challenge ini udah gak sabar nih. Kira-kira aku menang nggak ya? Kira-kira siapa yang menang nih? Nah, ini dia.
Indonesia pula banyak peneliti muda yang cerdas dan penuh inovasi. Saya harap budaya menuntut Indonesia dan para peneliti mengharumkan nama bangsa dan menghargai semoga Indonesia lekas pulih dari pandemi dan semakin jaya di segala bidang. Kami, kaum generasi muda bangsa, akan Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti muda Indonesia, lagi ngapain nih? Bahas atau lagi ikut ini? Apapun yang kalian lakukan, tapi jangan pernah surut semangat dalam meneliti ya, karena kita adalah utama pengembangan impact dan sosial dari negara ini. Makanya kita harus terus maju dalam meneliti dan jangan lupa mengajak orang-orang di sekitar kita. Jadi diharapkan peneliti di Indonesia bisa terus berkembang dan solusi-solusi dari masalah yang ada, baik itu bidang sosial. Juga diharapkan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang berkuasa dan juga peneliti sendiri. Peneliti Indonesia jangan ragu mulai dan jangan pernah malu untuk meneliti. Teruslah berkarya. Selamat sekali lagi kepada Bintang yang sudah memenangkan challenge kita yang kemarin di Instagram. Jadi challenge-nya ini mengenai recalling memory, mengenai penelitian yang pernah dilakukan, dan juga harapan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Wah, keren banget ya. Jadi ditunggu hadiahnya untuk sampai ke rumah masing-masing.
Selamat sekali lagi. Waduh, seru banget ya. Sampai di penghujung acara kolaborasi APMI dan juga ISS yang disponsori oleh Serupedia. Karena sesi pertanyaan sudah selesai, pengumuman sudah diumumkan, pemenang sudah diumumkan. Jadi, talkshow kita hari ini sudah kita cukupkan. Namun, sebelum selesai, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi, kepada seluruh para peserta dan juga narasumber, silakan untuk menghidupkan kameranya. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, silakan. Silakan dihidupkan ya kameranya. Baik, kami mohonkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum menghidupkan kamera untuk menghidupkan kameranya sekarang. Oke, kita akan siap-siap untuk melaksanakan sesi foto ya. Oke, baik. Ini tim medianya sudah siap-siap ya. Jadi silahkan untuk yang belum membuka kameranya, untuk membuka kameranya sekarang juga. Untuk dokumentasi. Oke, kita siap-siap ya. 1. Silahkan siap-siap. Silahkan tim media. Baik, tunggu ditahan sebentar senyumnya. Oke. Kata tim media sudah ya, jadi terima kasih. Nah, karena acara kita sudah berakhir, jangan bersedih hati ya, karena akan ada acara lanjutan dari APMI ataupun ISS berikutnya. Satu informasi lagi, bagi adik-adik yang mengikuti seminar ini, harap untuk mengisi form evaluasi yang telah dicantumkan di room chat ataupun di WhatsApp chat, dan diharapkan semuanya mengisi untuk keberlangsungan evaluasi acara kami ke depannya. Baik, terakhir, jangan pernah lelah meneliti dan jangan dikalahkan oleh pandemi. Terima kasih para narasumber yang telah memberikan banyak sekali kami motivasi pada hari ini. Dan kepada para peserta, tetap semangat dan terus berproses. Jika kalian memiliki pertanyaan lain lebih lanjut, bisa hubungi melalui Instagram APMI ataupun ISS. Setelah selesai, kalian bisa menggunakan Google Meet ini dan juga room chatnya untuk bisa berkenalan, membangun relasi dengan teman-teman kalian ke Indonesia. Sampai di sini perbincangan kita, sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa ajak teman kalian dan tetap pantau Instagram APMI ataupun ISS untuk lebih banyak info lainnya. Salam membumikan penelitian, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Semangat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Chandra. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.